Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan ikut update untuk menjelaskan kronologi kebakaran yang terjadi di Los Angeles yang dikaitkan dengan Islam. Yuk disimak. Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles sejak 7 Januari 2025 telah mencatatkan diri sebagai salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Dengan lebih dari 12.000 bangunan hancur, 24 orang tewas, 23 lainnya hilang, dan kerugian yang mencapai 150 miliar dolar AS, bencana ini menjadi peringatan besar bagi kemanusiaan. Banyak yang memandang tragedi ini tidak hanya sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai teguran Allah atas berbagai kezaliman yang terjadi di dunia, termasuk kerusakan lingkungan, ketidakadilan global, dan penindasan terhadap bangsa yang lemah. Bencana alam seperti kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, dan badai seringkali disebut dalam kitab-kitab suci sebagai tanda-tanda teguran dari Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Dia tidak akan menghancurkan suatu kaum tanpa sebab yang jelas. Ketika manusia melupakan nilai-nilai moral, merusak bumi, atau mendukung kezaliman, Allah mengirimkan peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar. Kebakaran besar di Los Angeles ini mengingatkan kita bahwa di tengah kemajuan teknologi dan kekuatan manusia, ada kekuasaan Allah yang tidak dapat dilawan. Tragedi ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik global, terutama terkait sikap Amerika Serikat yang secara terang-terangan mendukung Israel dalam berbagai tindakan penindasannya terhadap rakyat Palestina. Presiden terpilih Donald Trump, yang telah mengancam akan mengobarkan neraka di Timur Tengah jika Hamas tidak membebaskan sandera, menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap penjajahan Israel. Dukungan semacam ini, bagi sebagian orang, mencerminkan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa yang besar terhadap bangsa yang lemah. Bagi umat Islam, dukungan terhadap kezaliman adalah tindakan yang tidak hanya melukai sesama manusia tetapi juga melawan kehendak Allah. Banyak ulama berpendapat bahwa bencana seperti kebakaran besar ini bisa jadi adalah bentuk kecil dari teguran Allah kepada mereka yang mendukung penindasan, khususnya terhadap rakyat Palestina. Sebagai manusia, kita diingatkan untuk merenungkan konsekuensi dari tindakan kita dan memperbaiki kesalahan sebelum murka Allah turun dengan lebih dahsyat. Selain dikaitkan dengan kezaliman global, bencana seperti kebakaran hutan juga dapat dipandang sebagai akibat langsung dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tangan manusia. Penggundulan hutan, perubahan iklim, dan pemanasan global telah memperburuk kondisi bumi, membuatnya rentan terhadap bencana yang lebih sering dan lebih hebat. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang tugasnya menjaga keseimbangan alam. Namun, ketika tugas ini diabaikan, maka bencana akan datang sebagai pengingat agar manusia bertobat dan kembali pada fitrah. Bencana ini juga menjadi pelajaran tentang kelemahan manusia di hadapan Allah. Teknologi pemadam kebakaran yang canggih sekalipun tidak mampu mengendalikan api yang menyebar cepat akibat angin kencang. Di sini, Allah menunjukkan bahwa manusia hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak berdaya menghadapi kekuatan alam ciptaannya. Pesan ini seharusnya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tunduk dan berserah diri kepada Allah, serta senantiasa memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kebakaran di Los Angeles ini juga mengingatkan kita akan pentingnya tanggung jawab global dalam mengatasi ketidakadilan. Selama kezaliman dibiarkan terjadi, selama itu pula dunia akan terus diwarnai oleh bencana, baik dalam bentuk konflik, kerusakan sosial, maupun bencana alam. Ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat mendukung penjajahan dan penindasan, maka mereka tidak hanya mendatangkan penderitaan bagi bangsa lain, tetapi juga mengundang murka Allah. Bencana ini memberikan pelajaran yang mendalam bagi seluruh umat manusia bahwa kemajuan teknologi, kekuatan ekonomi, dan kehebatan militer tidaklah cukup untuk melindungi manusia dari murka Allah. Sebanyak apapun sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara atau individu, semua itu akan tampak kecil di hadapan kekuasaannya. Kebakaran besar seperti yang terjadi di Los Angeles adalah pengingat nyata bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia, tak peduli seberapa maju peradaban yang telah dibangun. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, kita seringkali lupa bahwa teknologi yang kita banggakan memiliki keterbatasan. Sistem pemadam kebakaran tercanggih, prediksi cuaca yang akurat, hingga kemampuan logistik yang luar biasa, semuanya tidak mampu menahan amukan alam yang digerakkan oleh kehendak Allah. Bencana ini seharusnya mengajarkan kita untuk lebih rendah hati, menyadari bahwa manusia hanyalah makhluk kecil yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang Sang Pencipta.
Lebih jauh lagi, dunia harus mulai merenungkan langkah-langkah yang telah diambil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan, kebijakan lingkungan, dan hubungan internasional. Dalam mengejar kemajuan ekonomi dan teknologi, banyak pihak seringkali mengabaikan aspek moral, spiritual, dan keseimbangan alam. Hutan-hutan yang ditebangi tanpa perhitungan, polusi yang dibiarkan merusak udara dan air, serta kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan keuntungan material daripada keberlanjutan lingkungan adalah bukti nyata betapa seringnya manusia mengabaikan amanah sebagai khalifah di bumi. Pembangunan yang tidak berlandaskan keadilan dan keberlanjutan hanya akan membawa bencana di masa depan. Bencana ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang cara kita membangun peradaban. Apakah pembangunan yang kita lakukan sudah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan? Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah benar-benar memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan manusia dan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk direnungkan oleh semua pihak. Selain itu, hubungan internasional juga perlu mendapatkan perhatian. Ketika negara-negara besar menggunakan kekuatan mereka untuk mendukung kezaliman atau mengeksploitasi bangsa lain, mereka sebenarnya sedang mengundang kehancuran bagi diri mereka sendiri. Allah tidak menyukai kezaliman, dan sejarah telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang menindas atau mengabaikan keadilan pada akhirnya akan hancur, baik karena konflik internal maupun bencana alam. Tanggung jawab ini bukan hanya berada di tangan pemerintah atau lembaga internasional, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu. Kita semua memiliki peran untuk menjaga keseimbangan alam dan memperjuangkan keadilan dalam skala yang lebih kecil, mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Dengan menyadari peran ini, kita dapat bersama-sama menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis. Lebih dari itu, bencana ini juga menjadi pengingat untuk menghormati hak-hak manusia. Di berbagai belahan dunia, ada kelompok-kelompok yang masih tertindas dan tidak mendapatkan keadilan, seperti rakyat Palestina yang terus-menerus menjadi korban penjajahan. Ketika ketidakadilan dibiarkan, ini tidak hanya melukai rasa kemanusiaan, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan yang dapat mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu, perjuangan untuk keadilan bukan hanya tugas para pemimpin, tetapi tanggung jawab kita semua. Pada akhirnya, tragedi seperti ini adalah ajakan bagi umat manusia untuk kembali pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Dengan menjaga keseimbangan alam, memperjuangkan keadilan, dan menghormati hak asasi manusia, kita dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami peran kita sebagai makhluk yang diberi amanah oleh Allah. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 0669 0100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.